Halo, saya Hendra. Jangan lupa ikuti Libas liputan bersama selebritis, dan bersama selebritisnya siapa? Ada Camilla Rosa. Britishnya, I'm here, I'm come back, oke. 103,4 FM Jakarta, Radio Musik Asli Indonesia. Lanjutin lagi bersama kita masih di Bincang Artis DV Mania, masih bersama Camilla Rosa yang bikin geger, juga comeback lagi dengan dua single terbarunya ya. Mata Buaya dan Terlalu Sayang. Ini dua lagu ini karya Ayah Haji UKS, dan sebelum-sebelumnya juga wah, banyak lagu-lagunya yang hits semua. Setiap keluar lagunya hits dari tahun 90-an deh pokoknya. 90-an ya, dari Pacar Kumoy, Cinta apalagi Cubit-cubit sayang, Cinta Kura-kura gitu ya. Kura-kura dalam perahu. Kura-kura tidak tahu. Oke, DV Mania, dua lagu sudah diputarkan. Tadi sebelumnya Pacar Kumoy juga sudah diputarkan. Mata Buaya, terus Terlalu Sayang. Kalau yang Mata Buaya ceritakan dulu sedikit nih Camilla tentang apa. Terus yang Terlalu Sayang. Nah tadi kan sibuk nih DV Mania, habis dari radio DFM mau terbang nih. Nggak tahu terbangnya kemana. Ini banyak urusan sekali, terutama di Kementerian Kebudayaan ya. Kan sibuk. Wah, ini nanti bakal belak-belakan deh dibuka. Oke, Mata Buaya, Terlalu Sayang. Gimana ceritanya tadi yang Mata Buaya ini? Cowok yang atau punya cowok yang seperti apa gitu? Yang matanya buaya gitu ya. Iya, betul. Saya rasa semuanya pernah mengalami, yang perempuan mungkin ya, yang pernah mengalami yang namanya namanya juga namanya masih cinta kayak gitu. Pernah lah modelannya. Jadi ibarat kata kalau cinta Mata Buaya ini lebih kepada bahwa inilah ceritanya sebenarnya ringan-ringan dan lucu aja sih, Mas ya. Jadi ada pasangannya, ada melirik ke sana, nggak bisa ngelihat yang licin-licin dikit gitu kan ya. Nah akhirnya pasangannya oke, kamu bisa, saya juga bisa. Ya modelnya lebih kayak gitu ya gitu. Ada sisi emansipasinya kayaknya ya. Iya benar. Kamu aja yang bisa, aku juga bisa gitu ya. Lebih ke situ ya. Lebih ke situ, jadi ringan banget ya. Banget. Dan itu pasti ya inilah kalau menurut saya sih kejadian yang ini ya, lebih kepada biasa gitu kan. Lah ya gitu. Iya, betul. Dan genrenya kan lagu ini dangdut elektro. Ya, terus juga masuk AMI Award sebagai dangdut elektro wanita terbaik ya, tahun 2025 musiknya. Betul. Nah itu. Nah Terlalu Sayang juga. Terlalu Sayang, ya betul. Terlanjut Sayang itu. Lagi tadi kan kalau yang Mata lagunya Buaya, ya. Lirik-lirik ya. Lagunya ya. Kalau Terlanjut Sayang sama, itu adalah kejadian yang dialami oleh bucin ya. Siapa di sini yang bucin? Depan saya tuh bucin banget. Iya benar. Banyak jatuh cinta. Iya benar sekali, saya setuju. Jadi itu ibarat kata kalau semalam aja nggak ketemu, nggak dengar suaranya, nggak bisa tidur gitu. Sebenarnya kayak gitu. Apakah ada yang seperti itu kan? Ada ya. Ada. Kan bucin tadi. Bucin bener. Ada benar. Jadi itu lebih kepada ya tidak bisa jauh dari orang yang disayangi, gitulah. Jadi itu umum ya, semua orang seperti itu. Ya, umum. Pas banget loh DP Mania Mata Buaya itu yang musiknya elektro remix gitu ya, dangdut remix itu pas banget kalau didengerin pagi-pagi gitu ya. Langsung olahraga. Sambil ngopi lain lagi. Habis olahraga dong. Habis olahraga ngopi. Iya bener. Terus malamnya dibuai sama Terlalu Sayang gitu ya. Cocok itu. Mantap. Memang kalau gitu bener-bener bikin geger sama udah comeback ya. Dua-duanya masuk nominasi AMI 2025 ya. Di bulan November ya. Iya, insya Allah November ya. Dan kita doain DV Mania semuanya nih, terutama yang lagi nonton yang di TikTok ya, live nih, mohon maaf nih nggak ke absen semuanya. Mudah-mudahan dua lagu ini menang ya. Amin ya rabbal alamin. Bagi saya ibarat kata gini Mas Hendra. Saya sudah bersyukur gitu kan, di dua lagu ini saya emang udah lama absen, terus abis itu begitu masuk dibantu oleh tim terutama Mas Heru. Terus lagu ini menjadi banyak diketahui gitu, terus abis itu juga masuk ke nominasi, itu alhamdulillah sekali. Terlepas dari masalah nanti menang atau tidak, saya sudah bersyukur. Alhamdulillah sudah bersyukur masuk nominasi. Tapi sebelumnya tahun-tahun lalu juga kan punya award juga. Lagu yang mana nih, masih ingat nggak?
itu yang cubit-cubit sayang itu Cubit-cubit masih cubit-cubit sayang itu masih pakai pita ya? Iya, masih. Pita BASF. Oh, lambangnya itu ya. Iya. Kalau dulu kan pemenang itu kan dapatnya adalah dari repeat, dari laku gitu. Kalau sekarang kan lebih kepada ke vote gitu ya, vote dari masyarakat. Betul gitu. Kalau dulu tuh lebih kepada, oh ini penjualannya bagus nih, oh, ini langsung dapat gitu. Nah itu dicubit-cubit sayang itu. Berapa juta kopi itu? Itu yang produser yang tahu. Produser yang tahu. Tahu nggak Mas Heru berapa kopi? Banyak. Pokoknya gitu. Kasetnya laku kejual. Tuh sebelumnya juga dan sekarang masuk nominasi AMI Award ya, 2 lagu ini loh, temanya Mata Buaya dan Terlalu Sayang ya. Sebelumnya juga dulu yang cubit-cubit sayang BASF ya. Itu temanya. Nah ini ngomongin tentang kesibukan, ini kan pasti sibuk nih dari dulu sampai sekarang masih nyanyi aja Mas Yul ya. Iya. Sibuk tadi kan sepil abis ini mau ke sini ada acara sama Kemendikbud. Ini tentang kebudayaan apa ada hubungannya gitu ya. Betul. Dan pastinya ini nggak sembarangan loh DP Mania. Ini Camilla Rose ini memang benar-benar berkualitas. Apalagi dari dulu katanya kemana-mana mama yang miringin. Tadi ini sebelum on air nih lagi off air. Pokoknya kalau mau jadi orang sukses deketin aja mama. Orangnya disiplin. Bener. Kalau nggak apa-apa kita kalau mau cepet lulus kuliah ya. Terus dapat nilai bagus, tinggal aja di rumah mama. Tinggal di rumah mama. Ya asal kuat. Kos apa gimana nih? Apa semua ditanggung mama gitu? Nggak asal kos-kosan, asal kuat mental aja. Oh gitu ya. Wow. Kayaknya Mas Heru perlu deh, kayaknya Mas Heru tuh. Dia emang udah kuat sih mentalnya, tapi nggak tahu kalau ngadepin mama gitu ya. Dulu bukan sering antar jemput juga ya. Iya. Kalau ke studio ada lagu baru ikut siaran Mas Heru yang jemput. Pasti deh, benar. Oke, cerita ini kan kesibukan di dunia pendidikan. Sekarang dunia pendidikan. Ini udah gelar apa nih, doktor ya? Nah, satu lagi gelar profesor. Aduh, amin S3 berarti ya. Alhamdulillah Mas Hendra. Jadi segi dunia pendidikan kan Camilla sebagai dokter nih sekarang nih ya di dunia pendidikan. Terus sekarang dangdut juga dilakonin gitu ya. Namanya kalau udah biasa nyanyi, udah punya single, kangen juga kan, makanya kan comeback gitu. Nah gimana nih kedua profesi? Sebenarnya gini Mas Hendra, saya bisa kuliah, saya bisa seperti ini ya dari profesi saya sebagai penyanyi. Gitu ya Mas Hendra. Saya tuh pada saat itu kuliah di waktu itu zaman kita, waktu saya ini ya, waktu pertama nyanyi Pacar Kumo itu saya kuliah di Universitas Negeri yang ada di Jakarta Selatan. Iya. Nah, saya ceritanya ada lucu banget deh. Saya naik angkot kan belum punya mobil dong ceritanya ya. Naik angkot, di angkot itu diputerlah lagu saya. Saya langsung nunduk. Kok nunduk? Iya. Bang, stop. Jangan jalan dulu, kita dengerin dulu lagu ini sampai habis. Nanti kan saya gitu, lah ini kan penyanyi ya, kok naik angkot? Masa kita bilang, kan belum punya mobil bang, lagi nabung gitu kan. Nah jadi dari nyanyi itu saya bisa kuliah gitu kan Mas Hendra. Terus dan balik lagi ke mama lagi, pada saat itu mama emang disiplin. Ibarat kata gini, kalau mau terus di karir ini tetap harus belajar gitu kan. Nah kalau pada saat kuliah saya berpikir ternyata gini ya, kalau kita membiayai segala sesuatu itu dengan sendiri, dengan jerih payah kita. Jadi saya berpikir, aduh kayaknya mesti belajar yang benar deh. Jangan sampai ngulang mata kuliah, ntar bayar lagi gitu. Sayang duitnya gitu kan. Ya gitu, jadi saling mendukung, saya saling berkesinambungan gitu. Sampai pernah juga ngomong, lu ngapain sih kuliah Mil? Udah mendingan nyanyi aja gitu. Ya itu ya, kalau saya berpikirnya kita ngelihat masa depan ya Mas Hendra ya. Semua orang kan ada masanya, ya setiap masa pasti ada orangnya gitu. Jadi kita prepare apapun yang terjadi. Intinya bahwa saya merasa bahwa kalau kita terus sebenarnya kalau kuliah itu kan belajar. Jadi kita mengupdate diri kita supaya kita tidak ketinggalan dengan informasi dan kita mengupgrade. Kan saya rasa semua orang wajib seperti itu ya Mas Hendra ya. Harus seperti itu saya rasa, supaya dia bisa beradaptasi dengan segala situasi dan kondisi gitu loh Mas Hendra. Jadi dua karir itu ya sebagai jalan. Jadi saya sebagai penyanyi ya ada udah mempunyai andil, jadi bisa kuliah sampai dengan saat ini. Kalau kuliah S3 baik lagi saya bilang Mas Hendra bahwa saya ingin terus belajar, terus mengupgrade gitu kan, dengan supaya saya bisa siap dengan segala situasi dan kondisi, karena dan
selain pada itu saya hobi juga mengajar. Hobi itu Mas Hendra, saya mengajar tuh hobi mengajar. Jadi ya kalau seandainya saat ini kan kita mengajar tuh memang dilihat dari titelnya, gitu ya Mas Hendra. Iya, sekarang dosen DP Mania. Itu berkat gomblengan mama, terus di jalannya juga sungguh-sungguh. Ya harus kerja keras. Kerja keras, jadi duluan lagi hits lagunya Pacarku Moy, banyak job di mana-mana. Nah, dulu Mas, saya pernah tuh mau rekaman ya. Iya. Waktu itu di MSC Record, rekaman saya bawa buku, diputar tuh lagu untuk saya tag, diputar lagu terus baca buku, sampai digini, ini sebenarnya mau belajar apa mau rekaman? Dua-duanya, kata produser gitu kan, gila sebenarnya mau rekaman apa mau belajar? Dua-duanya, besok soalnya ulangan, aduh kacau deh. Bener-bener jalan, rekaman jalan, kuliah juga jalan. Kalau ngomongin rekaman, nah lagu ini labelnya yang Mata Buaya sama Terus Sayang itu Sugi Surya Gemilang. Kebetulan MSC Record sudah nggak ada ya, sudah nggak ada Sugi Surya Gemilang, tapi di situ ada ini juga, ada semacam kayak ada inilah kalau saya bilang ada juga di situ andil dari produser yang MSC Record di album di dua lagu tersebut. Iya. Oke, Sugi Surya Gemilang ya, itu dia DP Mania dulu MSC. Dan nah video klipnya nih, kan DP Mania pengen tahu nih, waduh pengen lihat deh Kamila Rosa nih dua lagu Mata Buaya sama Terus Sayang, klipnya di mana ya? Nah, sosmednya dong dikasih tahu juga buat DP Mania. Iya, kalau Instagram saya Mila.Rosa01. Kalau Facebook, kalau zaman orang 90-an pasti main Facebook kan? Saya juga masih main Facebook. Facebook itu di Mila Rahmawati@yahoo.com. Kalau ini X ya, itu Mila Rosa 36. Terus kalau TikToknya adalah Mila Rosa Original. Terus kalau video klipnya ada di situ channel Mila Rosa, juga ada di Sugi Surya Gemilang. Nah, gitu DP Mania. Dan kayaknya sekarang followersnya udah tambah banyak dong. Ya, saya tuh jarang megang media sosial. Ya aduh, jadi kadang-kadang terupload, udah kelewat, terupload, udah kelewat gitu ya. Ya sudah. Berarti kalau ada yang komen nge-like, yang jawab siapa dong, yang balas jawab? Iya, saya sendiri. Oh iya. Tapi lama. Itu akun-akun itu yang saya itu saya megang sendiri. Jadi jangan khawatir. Jangan khawatir. Jangan khawatir, jangan takut. Pasti akan dibalas, tapi harus bersabar. Orang sabar disayang Tuhan. Nah, itu di sosmednya punya Kamila Rosa, dan juga lagu ini bisa didengerin dilihat juga di platform yang lainnya ya, di sosmed yang lainnya ya. Oke, keren deh pokoknya DP Mania. Cara membagi waktu nih Kamila. Iya, cara membagi waktu. Kayaknya karakter vokal dari dulu sampai sekarang nggak berubah. Tuh, saya kalau batuk fales. Iya gitu kah? Iya, batuk fales, gimana mau nyanyi coba? Kodratnya sudah menjadi penyiar. Oh iya benar. Kamila gimana untuk menjaga suara nih, vokal gitu kan biasanya ada jangan makan gorengan gitu, kesian banget ya. Enggak sih sebenarnya. Jangan makan durian, kesian banget orang. Iya, itu enak banget. Enak banget padahal. Mas Hendra sebenarnya enggak sih, lebih enggak seperti itu, cuman ya saya nggak tahu, ini butuh riset ya, butuh riset. Kadang juga pernyataan saya ini salah. Cuman memang gini, kalau penyanyi itu kan memang berindetis atau bersinkronis dengan namanya pernafasan. Ya olahraga gitu kan, olahraga, dan sebisa mungkin jangan merokok gitu kan. Tapi ada juga penyanyi yang dia perokok tapi fine aja. Makanya di sini pernyataan saya ini tidak berarti umum. Jadi intinya olahraga, terus habis itu memang harus banyak latihan gitu kan Mas. Jadi kayak seperti itulah. Kalau pantangan sih enggak pantangan enggak. Jadi intinya kalau mau rekaman ya harus cukup tidur. Kalau rekaman ya harus cukup tidur. Nah kalau show itu kita biasalah. Yang jelas lakukanlah semuanya itu dari hati. Kalau untuk menyanyi ya lakukan semuanya dari hati. Akhirnya menghasilkan sesuatu alunan suara yang memang bisa menyentuh hati-hati orang yang mendengar. Oke, kalau gitu saya mau ikutin tuh biar batuk saya jadi ramanya gitu. Penyiar suaranya juga bagus loh. Tapi kalau nyanyi belum tentu. Ya, betul. Jaga pernapasan nggak ada tuh kalau menurut Kamila Rosa, ya tergantung masing-masing si penyanyinya gitu ya. Mau gue aja kalau mau makan gorengan gitu ya. Kalau mau nge-vape gitu ya. Nah itu dia tuh ya. Kalau menjaga kesehatan pasti
Suka olahraga ya? Olahraga. Saya Apa nih? Padel nih, olahraganya lagi baru nih lagi. enggak, saya ini olahraga. Saya cari pokoknya kalau olahraga tuh jangan yang jauh dari tempat tinggal kita supaya kita nggak mager, Iya, ya iya. kan? Kadang-kadang bikin efek kita nggak malas olahraga kan karena terlalu jauh. Nah, kalau saya olahraga tuh sekarang ini masih terus pilates, terus fitness, masih Iya, kayak iya. gitu-gitu ya. Iya, nge-gym. Kadang-kadang ikut kelas ya fitness itu nge-gym, Nge-gym, iya ya, oke. betul. Kadang-kadang juga ikut kelas yang lain-lain seperti kayak step gitu kan, kayak body pump kayak gitu-gitu lah. Iya. Tergantung waktu, tapi yang jelas yang paling rutin itu adalah fitness sama pilates. Itu dia yang bisa menjaga karakter suara, pernapasan jadi kuat kalau pas lagi performance gitu ya. Wah. Oke, sekali lagi nih sebelum closing ya DV Mania. Udah mau closing? Iya, nggak terasa kan? Tidak terasa. Untuk menjaga nih dari dulu, dari masih sendiri sekarang Sampai udah sekarang, sampai sekarang saya punya anak 3. Oh, terus mama juga selalu nemenin ini menjaga hubungan nih dari dulu, hubungan keluarga. Hubungan gitu kan keluarga. namanya penyanyi Mas Heru ya, banyak godaan depan belakang ya. Iya benar banget. Iya, Ya, kadang-kadang godaan itu nah, lebih menakutkan dari setan ya. menjaga. Itu bukan buaya dibilang. Setan sama juga, setan mata buaya. Bener. Jaga hubungan keharmonisan rumah tangga. Bagus sama ini mama. pertanyaan Mas Hendra nih. Aduh. Jadi gini Mas Hendra, Hmm. bahwa kita di sini seperti saya lah punya profesi lumayan banyak. Iya. Ibu rumah tangga, istri, terus penyanyi, terus juga saya ngajar gitu Iya. kan ya. Dan juga saya punya profesi anak dari orang tua gitu. Ini benar-benar kita kalau saya bilang ini adalah berjalanlah sesuai dengan anak saya beragama Islam, berjalanlah sesuai dengan syariat Islam. Jadi terus kedua, pandai-pandai kita dalam menempatkan kita ada di mana. Iya. Terkadang kita posisi lagi bersama keluarga ya kita sebagai anak. Kita posisi ada di tempat ngajar ya kita sebagai pengajar, sebagai dosen gitu kan, sebagai master asesor. Kita berada di lingkungan ibarat kata di situ kita sebagai mahasiswa atau kita sebagai inilah. Saya juga sering ikut ini ya webinar, sering juga ikut pelatihan. Tempatkan diri kita di situ. Akhirnya kita jadi bisa beradaptasi dimanapun berada, dan pada saat kita di rumah tempatkan diri kita sebagai seorang ibu dan sebagai istri. Gimana caranya kita mengajari anak, sempatkan diri untuk mengajar anak gitu maksudnya capek beneran. Saya tuh sering tidur terlalu malam-malam. Jadi kadang-kadang anak saya bikin artikel, bikin makalah itu saya baca, saya periksa. Nanti saya bantu tambah-tambahin gitu kan. Terus ada anak saya yang paling kecil ada di pesantren, pada saat komunikasi seminggu sekali saya support. Intinya kayak gitu. Memang intinya bahwa profesi atau jabatan itu sebenarnya memang anugerah tapi juga ada beban. Nah, beban kita di sini. Bagaimana kita menjaga sikap pribadi kita terhadap jabatan-jabatan yang kita pegang, gitu kan, Mas Hendra. Terus bagaimana kita tetap rendah tidak sombong gitu kan, tidak sombong, jadi kita bisa terima di mana saja gitu loh Mas Hendra. Intinya seperti itu, acuannya adalah syariat Islam dan bagaimana bisa kita menempatkan diri kita dimanapun berada. Jadi kalau saya bilang ya, pada saat saya mengikut pelatihan, lepaskan dulu baju doktornya, lepaskan dulu baju master asesornya, lepaskan dulu baju dosennya, supaya hati kita dalam menerima pembelajaran tuh kosong dan cepat nangkapnya gitu. Mas Hendra. Nah ini dia DV Mania 1 pembelajaran. Dicatat nggak tadi? Apa direkam? Yang pasti dukungan dari mama luar biasa ya. Dari betul. Kamila sendiri sampai sekarang punya berkeluarga, berumah tangga gitu betul. Kan, arti tanggung jawab sebagai seorang istri segala macam udah mulai dirasakan ya Maya. Ya. Waduh. Oke. Sebelum closing sekali lagi, ini tentang royalti. Kamila kan satu ini juga kan yang apa namanya ikut andil kan? Ikut andil. Iya, sebagai apa sih? Aduh, kemarin lupa. Iya, betul. Yang mencanangkan undang-undangnya. Iya, betul. Kemarin sempat rame ya. Iya. Jadi saya memang sebagai pengurus di salah satu lembaga manajemen kolektif untuk performer. Jadi anggota saya ada penyanyi dan musisi. Ya. Ada penyanyi dan musisi. Jadi
kebetulan saya diberikan amanah untuk menghitungnya. Ya mungkin saya dipilih karena latar belakang pendidikan saya kebetulan ada sarjana akuntansi, sarjana ekonomi. Akhirnya kepake kan ilmu itu Mas Hendra kan? Ya kan, kepake. Dan bagaimana cara kita bisa bermanfaat atas apa yang kita miliki? Ya saya bersedia untuk menghitung-hitung. Jujur, kita menjadi pengurus lembaga manajemen kolektif tidak ada terima gaji. Yang ada terima kasih. Nah, yang penting kita terima ini aja, pahala aja. Karena saya berpikir kalau bukan saya yang bantu, kira-kira siapa gitu kan. Akhirnya saya bantu gitu kan. Nah, alhamdulillah saya jadi pengurus lembaga manajemen kolektif itu dari tahun 2018. Iya, udah lama. Sampai dengan sekarang. Dan ya, masih kolektif hitung-hitungan dan juga lisensi untuk profesi ya. Iya, untuk musisi, untuk penyanyi itu anggota saya semua. Oh. Kebetulan ada anggota saya ada 489. Iya, seperti sama penyiar nih kalau mau diajuin itu harus ada. Ada ya? Harusnya ada ya. Cuman ambil duitnya dari mana ya? Iya, ngambil duitnya dari mana? Kalau musisi iya dia penyanyi atau istilahnya pemain musik gitu ya, apapun alat musiknya kan ada pemasukan itu kan dari royalti. Iya. Dari hotel, terus dari tempat rekreasi, restoran, kafe gitu. Nah, itu pemasukan. Mereka semua bayar royalti. Dari radio, TV. Radio bayar TV, bayar royalti kan? Bayar setiap tahun ada yang ngurusin. Nah, ada asosiasinya memang. Ada itu versus itu. Iya kan. Setiap tahun gitu. Betul. Aduh, kami. Oke, kartunya juga sekali lagi dari Femania. Jadi bisa nanti kalau ada yang minta, Kamila tolong dong saya profesi sebagai pemain pianis, keyboardis gitu ya, bisa ya. Menjadi anggota. Gitu ya. Boleh. Nah, intinya sebenarnya di situ diatur dalam undang-undang, diatur dalam undang-undang hak cipta bahwa semua musisi dan penyanyi atau pencipta itu memang dia berhak untuk menjadi anggota LMK. Karena memang royalti itu harus menjadi anggota dulu. Kalau nggak jadi anggota, gimana cara kita bagi? Betul. Ya kan, kita nggak tahu posisinya gitu. Ya, boleh saja. Oke, baik. Terima kasih untuk kehadirannya dan satu lagi untuk Mata Buaya. Terlalu sayang. Karya Haji UKTS, apa harapan kedepannya dan didoain sama tim Radio Desa mudah-mudahan sukses ini lagu, booming ini lagu, kita kangen sama suksesnya lagu-lagunya Kamila Rosa yang dulu. Iya, betul ya, sampai zaman dulu ya. Terima kasih untuk siapa? Silakan. Yang jelas, alhamdulillah otomatis di sini adalah saya bisa seperti ini dari Allah ya kan. Berarti mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan seperti ini atas segala anugerahnya, dan juga selain daripada itu juga keluarga yang mendukung dari orang tua saya itu umurnya udah nggak sedikit sih Mas Hendra ya. Ada yang 85, ada yang 74, itu udah nggak sedikit ya, didukung oleh kedua orang tua. Dengan orang tua sehat walafiat itu mendukung saya banget gitu. Gitu kan ya. Terus dari keluarga, dari suami dan dari anak saya tuh 2 kuliah di kampus negeri semua. Ibunya seorang penyanyi dangdut gitu kan. Nah, itu dukungannya luar biasa sekali. Dan juga anak saya ada juga yang di pesantren. Dan yang tidak terlepas pula dari tim-tim di sini yang mensupport saya, ada Mas Heru gitu kan, ada Ani, adik angkat saya, terus ada adik sepupu saya, semuanya yang terlibat sini termasuk Mas Hendra, terus ada Mas Ivan sama Mas Dede. Itu kan termasuk orang-orang yang mendukung saya, mensupport saya. Masuk label yang termasuk bikin video label, betul. Mas? Pak Irwan juga gitu kan ya. Bang Haji Ukat, bisa saya sebutkan semuanya. Yang jelas hanya doa bisa saya panjatkan, dan juga yang terpenting penggemar dangdut, penggemar musik Indonesia, apalagi penggemar saya, Masya Allah, barakallahu fiik. Semoga hanya Allah yang bisa membalas kebaikan teman-teman semua. Yang jelas tetap support dan dukung saya sebagai penyanyi, dan juga semoga kita semua bisa dapat menjadi andil atau memiliki andil untuk dalam mensukseskan musik Indonesia, terutama musik asli dangdut. Ya, salam musik.
salam musik, salam kompeten. Saya juga di situ tuh, di lembaga sertifikasi profesi musik. Iya. Oke, Kamila sukses ya. Iya, terima kasih Mas Hendra. Kita tunggu lagi nanti kehadirannya di Radio Depok, Mas Heru sama timnya juga ya. Iya. Mama semuanya, DP Mania juga terima Alhamdulillah. kasih. Nanti bisa nontonin tayangan ulangnya di channel YouTube-nya Radio DP. Yang live TikTok mohon maaf banget yang nanti kita absenin langsung aja deh. Sukses dengan lagunya Mata Buaya dan Terlalu Sayang karya Haji Ukan S. Ini lagu masuk AMI Award dua-duanya DP Mania, kategori dangdut elektro wanita Sama artis penyanyi solo wanita wanita terbaik. terbaik. Oke. Terima kasih semua DP Mania, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah.